Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Nabi, bulan kelahiran Nabi. Pada bulan Rabiul Awal dari tahun ke tahun, sejak pertama kali perayaan Maulid ini dilaksanakan pada awal abad ke-7 Hijriah, umat Islam di berbagai belahan dunia merayakannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Ikhwan fillah dimanapun berada, kenapa kita harus merayakan Maulid? Karena kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan Maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab beliau, kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segala sesuatu, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab beliau, kita mengenal Islam, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Perayaan Maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perayaan Maulid kita diingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Melalui perayaan Maulid kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan kepada Nabi mereka, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cintanya kepada umatnya melebihi cinta mereka kepadanya. Salah satu bukti cinta baginda kepada umatnya adalah sabda beliau, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa inni ihtaba'tu da'wati syafa'atun li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat kelak dikatakan kepada baginda, ya Muhammad, sal ta'ata washfa' tashfa'. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi, berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Baginda Nabi kemudian menjawab, ayyu rabbi ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku umatku. Hadis riwayat An-Nasai. Ikhwan fillah dimanapun berada, perayaan Maulid di bulan Rabiul Awal mengingatkan kita akan keagungan baginda, keutamaannya, akhlaknya, perjuangannya, gambaran ketampanan dan keindahan jasad mulianya. Ketika dilantunkan puji-pujian kepadanya dan jamaah Maulid mulai menyebut namanya, biasanya kita akan terbawa suasana haru. Dalam hati kita berucap, andai saja aku mendapat kemuliaan bertemu dengan baginda, meskipun hanya dalam mimpi. Seorang mukmin sejati pasti merindukan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin sejati pastilah sangat ingin bertemu dengan baginda, walaupun sekejap pandangan mata dalam mimpi. Sahabat Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu pernah memperoleh kemuliaan itu. Bilal pernah memperoleh kemuliaan bertemu dan melihat langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ia melihat dalam mimpi wajah baginda yang memancarkan cahaya. Begitu terbangun, rasa rindu yang membuncah dan gelora cinta yang menyala-nyala memandunya untuk memacu hewan tunggangannya melewati gurun-gurun pasir yang tandus. Ia percepat perjalanannya di malam hari dan di pagi hari agar dapat segera sampai ke Madinah.
sesampainya di Madinah, ia lantas berdiri di dekat peraduan baginda Nabi Muhammad SAW di dekat makamnya. Air matanya pun mengalir deras dari kedua matanya. Ia tumpahkan air mata agar dapat meringankan kerinduan yang bergejolak di hati. Akan tetapi mana mungkin itu terjadi. Bilalah yang sebelum meninggal melontarkan sebuah perkataan, "Godan nalqal ahibba Muhammadan wa sahbah." Besok di akhirat aku akan menemui orang-orang yang aku kasihi, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ikhwan fillah dimanapun berada, kenapa kita mesti merayakan maulid? Karena kita ingin bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad, bahkan yang mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hari kelahirannya. Ketika ditanya tentang puasa sunnah hari Senin, beliau kemudian menjawab, "Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan wahyu pertama kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ikhwan fillah dimanapun berada, perayaan maulid adalah bentuk pengamalan terhadap hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peringatan maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta kepada Rasulullah SAW kepada lintas generasi agar mereka terpaut hati dengannya. Bahkan peringatan maulid termasuk salah satu amal yang paling utama karena menuntun kita menuju cinta yang mulia ini, yaitu cinta kepada insan pilihan yang telah datang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, kezaliman, kejahilan, kemusyrikan, dan kekufuran. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa anal mahi allazi yamhullahu bil kufra wa anal hashir allazi yahsyarun nasu ala qadami wa anal aqib allazi laisa ba'dahu ahad." Aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad. Aku adalah Al-Mahi, sang penghapus, yang denganku Allah menghapus kekufuran. Aku adalah Al-Hashir, yang orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar di belakangku. Dan aku ada Al-Aqib, yaitu yang tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui peringatan maulid kita belajar, mengajarkan dan saling mengingatkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia. Beliaulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kemuliaan dirinya dalam sebuah sabda beliau yang berbunyi, "Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Quraisy dari Bani Hashim dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Dengan mengetahui ketinggian derajat dan kemuliaannya, insya Allah cinta dan pengagungan kita kepadanya semakin menguat dan mendalam. Cinta inilah yang akan mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ikhwan fillah dimanapun berada, dalam peringatan maulid kita belajar dan mengajarkan tentang ciri-ciri fisik mulia Rasulullah SAW. Barang siapa yang melihatnya dalam mimpi, sungguh ia akan melihatnya dalam keadaan jaga, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqazah." Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan jaga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam peringatan Maulid ada pembacaan sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi. Disebutkan bahwa Nabi tumbuh dalam keadaan yatim, maka keyatiman seseorang jangan sampai menghalanginya untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak Nabi dan beradab dengan adab-adabnya. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup Nabi, kita belajar kejujuran dari aktivitas dagangnya. Betapa beliau adalah orang yang sangat jujur dalam berniaga, sehingga keberkahan beliau tampak pada hartanya. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidup beliau, para dai belajar berbagai metode dakwah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memulai dakwah dengan sendirian, menyeru dan mengajak kepada Islam hingga agama yang mulia ini menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab. Estafet dakwah sepeninggal beliau dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga Islam menyebar ke berbagai belahan dunia. Dalam pembacaan terhadap sejarah hidupnya terdapat pelajaran bagi umat untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak sekali perbuatan baik yang dianjurkan oleh syariat, seperti pembacaan ayat Al-Quran, sedekah makanan, doa bersama, dan menjadi ajang silaturahmi, serta mengokohkan simpul-simpul tali persaudaraan antar sesama umat Islam. Dan tentu saja menjadi sebuah kegiatan untuk memperbanyak bacaan sholawat sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima." Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.